Hai, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan tok tok alias bicara-bicara mengenai bisnis udah sering, skill udah kemarin, berarti kita hari ini mau tok tok mengenai parenting, khususnya tentang gaya belajar anak. Teman-teman yang sudah punya buah hati nih, atau punya ponakan di rumah, atau misalnya ibu bapak guru di sekolah gitu kan, yang sehari-hari ada anak gitu di sekitarnya. Pernah nggak sih ngerasain, aduh ini anak udah berkali-kali diajarin tapi kok nggak ngerti-ngerti ya. Yang lain ngerti, adiknya ngerti, kakaknya ngerti, tapi kenapa nih anak nggak ngerti-ngerti, diajarin dari dulu gitu misalnya kan. Padahal kan diajarinnya bareng tuh. Tapi yang lain yang ngerti, yang ini enggak gitu. Kenapa? Abah ada yang salah? Apa cara ngajar saya salah? Atau jangan-jangan anak ini bodoh ya. Eits, nggak boleh begitu ya. Setiap anak itu punya ciri khas, punya keunikan, punya gaya belajarnya sendiri yang belum tentu sama dengan anak-anak yang lain. Jadi, tugas kita sebagai orang tuanya, orang tua beneran atau orang tua di rumah atau orang tua di sekolah, itu adalah eh, mengetahui bagaimana cara belajar si anak ini, ya kan? Memang agak-agak tricky sih ya, karena satu anak dan yang lain itu nggak mungkin sama, ya kan? Ada sih yang mirip-mirip, tapi kan nggak mungkin sama cara belajarnya, gaya belajarnya, ya kan? Nah, saya juga saya alhamdulillah punya dua anak, laki-laki semua, ya. Walaupun dua-duanya keluar dari rahim yang sama, tapi dua-duanya punya gaya belajar yang berbeda. Bayang nggak? Ini saudara loh, adik kakak. Bahkan misalnya anak kembar juga pasti beda gitu gaya belajarnya. Ya, ini agak-agak tricky, tapi kalau sekali saja sudah tahu apa gaya belajar anak itu, insya Allah aman, ya kan? Insya Allah aman, tidak akan salah-salah lagi kita ngajarinya, ya. Karena saya ngerasain sendiri, dua anak ini gaya belajarnya beda, saya pun gaya ngajarinnya beda antara yang sulung dan yang bungsu. Oke, kita sekarang cocok tentang gaya belajar ini. Sebenarnya ada satu, dua, tiga. Ya nanti ya kita lihat ya. Nomor satu adalah gaya belajar auditori. Auditori itu apa? Auditori itu adalah gaya belajar dengan mendengar, ya, mendengar. Jadi anak itu akan lebih mudah belajarnya atau menangkap pelajaran atau melihat sesuatu, mengamati sesuatu, akan lebih mudah dia menangkapnya dengan kupingnya, dengan mendengar, ya, lebih mudah memahami dengan mendengar. Mereka itu akan lebih mudah mengingat. Nah, memahami, mengingat itu dari kupingnya, gitu ya. Anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua ini auditori banget, teman-teman. Cuma sayangnya saya waktu itu agak telat taunya. Jadi anak saya yang kedua nih ya, ciri-ciri anak auditori ya, berdasarkan pengalaman saya. Dia itu dari kecil sangat suka nyanyi. Nyanyi apapun nyanyi. Jadi kalau misalnya lagi kita lagi berduaan mau tidur gitu kan, kita nyanyi dulu gitu kan. Dia selalu minta dinyanyiin, mama nyanyi, mama nyanyi. Ya saya nyanyi aja, apa kek, lihat kebunku kayak apalah, balonku ada 5 segala macam. Dia selalu minta nyanyi karena gaya belajarnya adalah mendengar gitu. Sayangnya saya telat mengetahuinya gitu kan. Terus udah agak besar sedikit dia suka nyanyi lagu yang dia lihat di TV. Nah, walaupun dia menyanyikan dengan nada yang acak-acakan gitu, saya sampai kaget waktu itu, loh kok dia lagu ini tahu, dengar dari mana, tahu dari mana gitu. Terus saya tanya sama
orang di rumah gitu sama nenek kakeknya atau sama dia langsung dibilang dari TV. Oh oke gitu. Tapi saya nggak ngeh gitu kalau anak saya itu adalah auditori gitu kan. Dan ternyata dari dia kecil sampai agak besar sampai SD gitu saya agak kesulitan memang ngajarin dia. Duh kok nih anak beda ya sama kakaknya. Kakaknya tuh dikasih dikasih apa namanya dikasih contoh sedikit dia langsung ngerti, tapi kok ini anak nggak ngerti-ngerti gitu. Dan ternyata waktu itu dia ikut apa ya sama teman-temannya itu seperti seperti apa ada psikolognya gitu ya, saya lupa namanya apa di UI kalau nggak salah dulu kolektif sama teman-temannya. Dan ternyata keluar hasil gaya belajarnya adalah auditori. Baru saya enggak, oh pantesan. Waduh ternyata mamanya kurang canggih nih mengenal gaya belajar anaknya. Gitu kan. Nah sejak itu saya bilang sama dia, adek kalau kamu belajar sendirian, misalnya membaca nih ya, membaca buku pelajaran sendirian gitu. Karena auditori itu nggak bisa terdistract teman-teman. Dia kalau lagi baca, dia denger ada motor lewat, tak, langsung lihat gitu kan. Dia lagi baca dia dengar ada orang lewat tak langsung denger langsung hilang gitu. Nah jadi saya bilang sama dia kalau kamu lagi belajar sendirian di kamar kamu baca kamu pelajari kamu baca yang kamu pelajari itu dengan suara keras tapi jangan keras-keras banget gitu, minimal kamu sendiri yang mendengar suara kamu ya, karena keunggulan kamu adalah di kuping. Jadi kamu harus belajar sambil bersuara. Supaya apa? Supaya dia ingat, supaya dia dengar dan dia ingat. Gitu. Kalau saya bilang sama dia, kalau baca sekali nggak ngerti, baca dua kali nggak ngerti, baca terus sampai kamu paham. Yang penting adalah kamu bersuara karena kamu adalah auditori. Ya, kamu mendengar lewat kuping. Kamu belajar lewat kuping. Gitu ya, lewat telinga kamu, lewat pendengaran kamu. Ya, dan sejak itu alhamdulillah dia mulai saya mulai mudah gitu ngajarin ke dia. Dia mendengar, dia dengerin suaranya sendiri, dia paham. Dia fokus di kelas, dia dengerin dia dengerin gurunya, dia fokus mendengarkan gurunya, dia paham. Ya. Jadi gitu teman-teman, kalau udah ketemu gaya belajar anak kita itu apa, insya Allah akan jauh lebih mudah kita ngajarinya dan insya Allah lebih mudah juga si anak itu untuk lebih paham, untuk lebih mengerti apa yang jadi yang jadi pelajaran di situ. Gitu ya. Tapi satu tuh kuncinya, jangan terdistract. Ya. Oke, gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar visual. Visual itu dia belajar menggunakan mata. Ya. Ini yang terjadi pada anak saya yang pertama. Dia tuh visual banget. Banget gitu. Jadi saya waktu itu sedikit paham dia adalah punya gaya belajar visual itu ketika kita kemana ya? Pakai mobil waktu itu kita jalan-jalan ke mana ya? Daerah Bogor apa daerah Garut gitu ya. Yang dia lakukan itu dia nggak duduk di mobil lihat ke depan nggak gitu, tapi dia duduk di mobil, ini jendela nih, dia ngelihat keluar, dia begini aja kerjaannya gitu, sambil ngomong sendiri. Dia begini megangin kaca, nanti dia ngomong sendiri nggak tahu apa yang dia omongin gitu ya. Nah terus sampai di rumah udah besoknya gitu. Terus dia menggambar tuh teman-teman. Dia menggambar, tahu nggak dia gambar apa? Dia menggambar apa yang dia lihat di jendela mobil itu. Nggak ada bangunan, ada rumah, ada jalan, ada tulisannya Indomaret gitu. Terus saya langsung mikir, loh ini bukannya kemarin yang dia lihat gitu. Ya kan? Berarti saya langsung mengambil kesimpulan bahwa berarti anak ini gaya belajarnya adalah visual dengan mata. Kalau yang tadi belajarnya dengan kuping, ini dengan mata. Ya. Dan gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang paling enak buat yang ngajarin. Buat yang ngajarin. Jadi anak dengan gaya belajar visual ini biasanya lebih lebih disenangi atau kelihatannya lebih cepat pinter
gitu, lebih cepat pinter di antara anak-anak lainnya dan lebih disenangi oleh yang ngajar atau orang tuanya ya. Jadi alat peraganya tuh ya gambar gitu. Saya ingat sekali waktu itu dia lagi belajar belajar tentang lobang angin, belajar sains kelas 1 apa? Kelas 2 SD, kelas 1 kalau nggak salah. Terus dia nanya, "Mama, lobang angin itu apa sih, Ma?" Lobang angin, saya juga mikir kan lobang angin apa? Oh, lobang angin itu yang ada di atasnya pintu. Nah, di atasnya pintu tuh apa, Ma? Dia nggak bisa ngebayangin, dia nggak ngerti karena dia tidak melihat. Kan tadi gaya belajarnya adalah gaya belajar visual gitu ya. Saya juga bingung dong gimana caranya mendefinisikan lobang angin kepada anak kelas 1 SD gitu. Terus saya bilang, "Yuk sini yuk Mama ikut Mama yuk kita keluar." Saya ajak keluar kamar, terus di depan pintu pintu rumah tuh, pintu masuk rumah tuh ya, kan ada tuh pintu terus atasnya ada lubang angin kan. Tuh, itu yang namanya lubang angin. Ini kan pintu nih, saya bilang gitu kan. Itu di atasnya tuh yang garis-garis itu, yang angin bisa masuk itu namanya lubang angin. Wah, langsung dulu. Oh, itu yang namanya lubang angin. Nah, itu adalah gaya belajar anak visual. Jadi dia akan lebih cepat paham, dia akan lebih cepat mengerti bila menggunakan indera visualnya, indera matanya, penglihatannya. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Ini agak lucu nih. Agak gak seru aja gitu ya. Jadi kalau kinestetik itu gaya belajarnya adalah dia harus terlibat aktif, ya, terlibat aktif dengan kegiatan fisik, ya, seperti permainan atau olahraga dan dia akan langsung paham, gitu, ya. Jadi dia harus bergerak, dia harus dilibatkan langsung, gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang jangan, kalau kita bilang ke anak kecil, ke anak-anak yang masih balita gitu ya, jangan main air basah, dia nggak akan ngerti itu teman-teman, yang namanya main air basah itu nggak ngerti. Coba kamu taruh seember air di depan dia gitu ya, terus ajak main-main air, cipak gitu kan, airnya kan muncrat-muncrat tuh, ada yang ke muka dia, ada yang ke baju dia. Nah, ini namanya basah. Kamu main air muncrat-muncrat itu basah. Itu harus dikasih tahu teman-teman ya. Jadi sambil kamu ngomong tentang ini air, kalau dimain-mainin air akan muncrat, itu kamu akan basah. Itu sambil diomongin dia sambil paham gitu. Oh, ini main air, oh ini basah. Gitu ya. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Jadi dia harus dilibatkan dalam aktivitas fisik. Gitu. Ya, dan yang lebih seru lagi adalah gaya belajar yang terakhir nih, yaitu gaya belajar kombinasi, ya kan? Kombinasi itu kombinasi dari 3 itu, maksudnya dari audio, visual, dan kinestetik. Kita belajar dari saya contohin dari yang mana dulu ya? Dari anak saya yang kecil dulu deh, si auditori ini ya, si audio ini ya. Dia kan belajarnya lewat kuping, ya kan, dia lewat mendengar. Jadi anak saya ini yang kecil ini gaya belajarnya adalah audio kinestetik. Jadi dari kuping dan dari terlibat langsung atau aktivitas fisik. Ini paling seru, aku paling suka sekali ya. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa anak saya ini kalau belajar harus diomongin supaya dia mendengar suaranya sendiri, saya bilang sama dia, kamu kalau mau jauh lebih efektif lagi belajarnya, selain kamu baca buku pelajaran dengan dibaca, dengan diucapkan, ya, supaya kamu bisa mendengar suara kamu sendiri, ya, kamu siapkan buku tulis di samping buku bacaan ini. Ya, buat apa? Jadi setelah kamu baca, kamu ucapkan, langsung kamu tulis di buku yang ini. Kamu tulis apa yang kamu ucapkan. Jadi begitu baca, gitu kan. Setelah itu, tinggalin buku bacaannya, ambil buku tulisnya, kamu tulis apa yang kamu baca tadi.
itu akan jauh lebih efektif untuk mempelajari atau untuk memahami apa yang sedang dia pelajari tadi gitu. Kenapa harus saya tulis? Karena ini kalau menulis itu kan kinestetik kan, badannya bergerak, fisiknya bergerak, ya kan, dia terlibat langsung dengan apa yang dia pelajari gitu, ya kan. Dan itu alhamdulillah sangat efektif gaya belajarnya buat dia, ya kan. Nah, alhamdulillah itu anak pertama, anak kedua, ya. Nah, apa yang terjadi dengan anak saya yang pertama, si visual itu? Visual itu fortunately, alhamdulillah, salah satu anak saya yang paling besar itu termasuk dalam anak berkebutuhan khusus, yaitu dia bukan mengidap sih, dia adalah anak istimewa dengan ADD, yaitu Attention Deficit Disorder. Jadi rentang konsentrasinya pendek. Ya, jadi dia itu harus terdistract dia tuh sering terdistract oleh yang lain gitu. Kalau yang tadi visual, yang tadi auditory itu dia terdistract dengan suara. Kalau ini terdistract dengan suka-suka kepalanya aja nih. Kalau misalnya nggak usah ada orang berisik gitu. Ada daun jatuh tek tek, dia langsung lihat. Nah itu. Ya, jadi cara saya untuk memperpanjang konsentrasinya salah satunya adalah sebelum belajar saya harus brain gym dulu sama dia. Ya, jadi kalau misalnya udah waktunya belajar tuh, mah belajar yuk gitu. Dan ini saya kasih tahu lagi, saya sudah mendisiplinkan anak-anak saya kalau misalnya malam itu setelah makan malam, setelah sholat jam 6 lewat, jam 7 itu kita harus belajar. Dan jam 7 itu dia selalu deketin saya. Anak saya tuh kelas 1, mulai dari kelas 1 SD selalu deketin saya. Mama udah jam 7 yuk belajar yuk. Ayo gitu kan. Jadi dia sudah disiplin gitu ya. Tiap jam 7 dia ngajak saya belajar. Apa yang saya lakukan? Saya ajak brain gym dulu. Gak usah macam-macam, gak usah aneh-aneh. Sesimpel gini. Nah, ini ya, kan waktu itu kamar saya di depan tuh. Di bagian depan rumah. Kamu dari sini coba lari ke belakang ke dapur, pegang kulkas misal tok gitu, terus balik lagi ke sini, tos dulu sama mama, balik lagi ke dapur, balik lagi ke sini 2 kali aja. Itu brain gym supaya otaknya bergerak gitu kan. Wah, dia seneng banget saudara-saudara, ya namanya anak kecil ya, dia seneng lari-lari. Terus dia dia lari tuh ke belakang, pegang kulkas, tak balik lagi ke kamar, tos dulu sama saya, tak balik lagi ke situ, tak balik lagi ke saya, tak. Wah, dia dengan ngos-ngosan, udah mah, oke, kalau udah kita duduk, atur napasnya, ayo sekarang kita belajar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia gaya belajarnya adalah visual kinestetik. Jadi dia belajar dengan melibatkan fisiknya, ya kan? Terus apakah masalah saya selesai sampai di situ kemudian saya ajari dan dia langsung paham? Belum tentu, teman-teman. Saya ingat sekali waktu itu besoknya dia akan dia akan ulangan bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Inggris lumayan lah ya, ibunya bisa ngajarin lah ya dikit-dikit gitu. Tapi kan ini bahasa Arab, saya juga nggak ngerti gitu. Waktu itu dia belajar ulangannya itu adalah indra, panca indra manusia dalam bahasa Arab dong. Terus saya buka bukunya kan, ya saya lihat lah, saya tahu lah yang namanya mata ainun, itu doang yang tahu, yang lainnya saya nggak tahu. Mata ainun, terus ini gimana, saya lihat bukunya, mata ainun, hidung anfun, kuping udhin gitu kan, kulit jaladin segala macam. Tapi gimana ngomongnya sama anak ini gitu, anak yang visual kinestetik, gimana caranya mempelajari ini gitu. Terus tiba-tiba I came up with an idea, tring gitu kan. Saya ajak dia bernyanyi, saudara-saudara. Yuk kita menyanyi yuk, saya bilang gitu kan. Tapi kamu ikutin ya. Mata ainun, apa tuh? Hidung anfun, kuping, ya pokoknya gitulah. Saya menyanyikan itu saya mengajarkan itu dengan lagu yang dia
paham sambil dia ikutin saya gerakannya, ini mata Ainun, hidung Anfun, ini segala macam. Apa yang terjadi? Jebret, nggak sampai 5 menit dia hafal, saudara-saudara. Nah, itu adalah gaya belajar kombinasi antara visual dan kinestetik. Ya, nggak sampai 5 menit dia paham. Terus saya tes, yuk kita ke ini, yuk kita keluar yuk. Kebetulan ada neneknya kan waktu itu. Kita ke neneknya terus bilang gitu, Eyang, Adan udah pinter loh bahasa Arabnya. Mata apa? Terus dia sendiri, Ainun gitu kan. Dia bernyanyi dalam hatinya gitu kan. Bahasa Arabnya hidung apa? Terus dia diem sendiri, nyanyi lagi. Anfun gitu. Ya, dia langsung ngerti. Ya, itu adalah cara belajarnya anak dengan gaya belajar visual kinestetik. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Saya udah ngomong panjang lebar ini dengan contoh-contohnya anak saya sendiri gitu. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight ya dari sharing-sharing saya gitu ya. Jadi saran saya adalah kenali dulu gaya belajar si anak. Apakah visual, apakah auditori, apakah kinestetik, atau gabungan dari ketiga itu. Setelah tahu, ya memang agak challenging ya, agak challenging untuk mengetahui gaya belajar anak-anak. Saya aja anak kedua itu nggak langsung saya paham loh bahwa dia anak audio gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Kita telusuri gaya belajarnya dia, nih anak lebih paham mana nih antara kuping atau mata nih gitu. Atau kayak saya tadi dengan anak saya yang kecil itu, kita bawa dulu ke yang lebih paham. Kita tes dulu dia. Ya. Walaupun saya lulusan psikologi, tapi saya masih butuh teman-teman saya untuk mengetes anak saya itu. Ya, saya masih butuh psikolog-psikolog lainnya untuk ngetes anak saya itu. Ya, percaya deh, setelah kamu paham apa gaya belajar masing-masing anak, insya Allah kamu akan lebih mudah untuk ngajarin mereka, dan si anak ini sendiri akan jauh lebih mudah memahami apa yang teman-teman ajarin ke dia gitu ya. Oke, sekian saja sharing saya hari ini. Insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan. Ya, kita akan bertemu next episode minggu depan tetap di hari Senin dengan tok-tok yang berbeda-beda. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Talk Talk.